Program guru penggerak tentang ini pembuatan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya penggerak. Nah, di dalam satu paket modul, satu aksi nyata yang harus saya ibaskan kepada Bapak Ibu guru semua. Salah satunya yaitu budaya positif. Nah, budaya positif itu seperti apa? Nah, kita akan saya akan menyampaikan apa itu budaya positif. Baik, next. Nah, budaya positif itu berasal dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kita tahu dengan semboyannya beliau, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tumuri handap ya. Di depan kita menjadi contoh, di samping kita menuntun, dan di belakang kita mendorong. Samping di tengah, madya. Ya, di samping, di tengah. Artinya kita di tengah, bergandengan tangan dengan anak-anak menuntun. Nah, di sini pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kita sebagai pendidik itu hanya menuntun, tidak tarik, tidak paksa, menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Alam itu seperti ya, kalau mereka laki-laki atau perempuan, atau mereka tinggal di mana, itu harus disesuaikan. Kita tidak boleh paksa budaya luar harus kita tiru 100% untuk kita ajarkan kepada anak-anak. Tidak, disesuaikan dengan kondisi kita di sekolah dan kodrat zaman ini. Mengapa sekarang kok ada kurikulum merdeka? Kayak saya sampaikan, saya sambung dari yang kemarin. Kurikulum merdeka ini ada karena karena ada COVID kemarin, perubahan besar-besaran dalam proses belajar mengajar. Yang dahulunya klasikal di depan kelas, sekarang mereka banyak menggunakan media internet, gitu. Jadi kementerian membuat kurikulum ini disesuaikan dengan kondisi yang sekarang, di mana anak-anak itu lebih dekat dengan gadget, HP, komputer, lebih familiar dengan internet daripada mereka belajar di kelas. Makanya kemarin ada sempat kurikulum darurat, bahkan sekarang ada kurikulum merdeka karena zamannya sudah berubah. Kalau dibilang K13 itu sudah bagus, iya sudah bagus, tapi K13 tidak bisa mengikuti zamannya yang sudah berubah karena pandemi COVID. Mau tidak mau harus berubah, bahkan kita pun juga harus berubah. Ini ya, ini pemikirannya Ki Hajar Dewantoro. Lanjut. Nah, budaya positif itu yang bagaimana? Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Ini bukan barang baru ya sebenarnya. Kita sudah pernah mengenalnya, tapi kita belum memilah mana yang disiplin positif, mana nilai kebajikan, kemudian mana yang restitusi, gitu ya. Saya sendiri sebenarnya kalau kemarin belajar, sebenarnya saya sudah melakukan itu, tapi tidak mengenal artinya apa yang saya lakukan. Jadi sudah tahu prakteknya, tapi nggak ngerti teorinya isi dari teori itu. Jadi di sini disiplin positif. Bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk agar dapat mencapai suatu tujuan mulia.
pendidik perlu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsi. Jadi di sini disiplin positif bukan dari bapak ibu guru atau dari sekolah, tapi budaya positif diciptakan bersama-sama dari guru, murid, sekolah, dan seluruh warga sekolah. Kalau perlu komite dilibatkan. Budaya positif seperti itu. Kalau disiplin itu kalau kita bilang capek disiplin terus, capek kan? Pasti kalau udah disiplin, kamu harus disiplin. Malas. Biasanya kan anak begitu. Karena apa? Bukan dari motivasinya mereka sendiri. Makanya dari sini kita belajar bagaimana mereka mempunyai motivasi intrinsik untuk bisa mengontrol diri akan tercapai suatu tujuan mulia. Nah, untuk bisa menciptakan disiplin positif, kita perlu mengetahui apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan kalau kita memahami kebajikan itu kan berarti nilainya itu nilai-nilai yang positif ya, bukan bukan aturan yang mengekang begitu. Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan universal. Di kurikulum Merdeka, nilai kebajikan universal itu terangkum di profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri. Dimensi-dimensi itu nanti kalau kita ini bisa kita lihat di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Beriman dan bertakwa itu yang seperti apa? Berakhlak mulia juga yang seperti apa? Kemarin waktu MPLS saya sampaikan tentang profil belajar Pancasila kepada anak-anak. Berakhlak mulia itu yang bagaimana? Hormat kepada guru, hormat kepada Allah, dan hormat kepada agamanya sendiri. Artinya mereka melaksanakan ajaran agamanya. Begitu. Ada beberapa nilai kebajikan universal. Salah satu contohnya yaitu profil belajar Pancasila, dan ini yang saya ambil dari Ibu Privileges Program. Di situ nilai kebajikannya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu banyak nilai kebajikan universal. Kalau Bapak Ibu ini bisa searching di Google atau nanti bisa copy di saya materi tentang kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal itu kita buat dengan keyakinan kelas. Beda peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan biasanya kita yang langsung buat ya. Jangan terlambat, jangan bolos. Apalagi Bapak Ibu? Kalau peraturan itu apa? Ya, pakai baju yang rapi, tidak boleh main HP. Itu kan ya, kalau peraturan itu kedengarannya larangan. Kalau anak dilarang itu biasanya bagaimana Bapak Ibu? Kalau dilarang bagaimana? Malah dilaksanakan ya, malah dilakukan. Anak baik jangan lari-lari, bukannya jalan tambah apa Bu? Lari-lari. Begitu juga meskipun mereka yang sudah besar ya. Kalau kita menggunakan kata larangan, jangan atau tidak, biasanya mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang tersebut. Karena apa? Tidak ada motivasi dari mereka untuk tidak melakukan itu. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada
konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, dapat diterapkan di lingkungan mana saja, di sekolah, di kelas maupun di keluarga kita juga bisa dipakai untuk membuat dari keyakinan kelas tersebut. Semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu keyakinan kelas. Saya mau tampilkan tapi ini sudah terlepas. Jadi di sini kemarin saya izin ke wali kelas 11 BDP. Saya bersama anak-anak kelas 11 BDP membuat keyakinan kelas. Pertama, saya tanya, kamu kalau di kelas mau yang kelasmu yang bagaimana, situasi yang bagaimana? Menyenangkan ibu, tidak bosan, bebas, aman. Nah, terus dari pendapat mereka kita buat dengan keyakinan kelas. Menyenangkan itu yang seperti apa? Kita tampilkan tadi nilai-nilai kebajikan universal kepada anak-anak. Mereka bisa pilih. Toleransi, artinya kalau toleransi yang bagaimana? Berarti tidak mengejek, ya, tidak membuli lah, katakan kalau sekarang kata bahasanya kan tidak membuli, menghargai, empati, gitu ya, percaya diri, itu. Jadi ketika kita di dalam kelas, keyakinan kelas ini kita buat sebelum kita mulai KBM. Jadi awal-awal pembelajaran, awal-awal tahun ajaran baru kita bisa membuat keyakinan kelas. Kalau kita nonton di TikTok atau di Instagram ya, itu kalau mereka rata-rata guru SD atau guru SMP. Kalau guru SD enak ya jadi guru kelas ya. Jadi kelasnya dibuat sedemikian rupa biar mereka menjadi betah. Warna-warni, bentuk bunga lah, bentuk apa. Tapi kita kan guru, apalagi guru SMK yang pindah-pindah kelas. Kalau saran saya tidak perlu membuat seperti poster seperti ini. Keyakinan kelas kita buat, kita tulis di papan tulis, kemudian anak-anak mencatatnya kembali di buku tulisnya masing-masing. Nanti apakah guru lain membuat seperti itu lain ya. Kalau kemarin waktu pembekalan prakerja, saya sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan itu di kelas 12 BDP. Jadi saya bilang, kalau di jamnya saya, di kelasnya saya, kalian harus melaksanakan keyakinan kelas ini. Akhirnya apa Bapak Ibu, meskipun belum signifikan ya, akhirnya HP dimasukkan, tas di atas dimasukkan, mereka perhatikan. Itu karena sudah ada keyakinan kelas, karena mereka juga bersama-sama membuat, bukan dari saya. Saya kasih pilihan, mereka yang menentukan mau yang seperti apa kelasnya. Itu salah satu budaya positif. Kalau kita sudah membudayakan keyakinan kelas, kita bisa menarik keyakinan sekolah. Jadi tidak perlu lagi di situ tidak boleh terlambat datang ke sekolah, tidak boleh bolos. Kata-kata tidak boleh itu menjadi jadinya bukan kata-kata yang positif. Tidak boleh itu kata-kata termasuk kata negatif. Kalau kita anak kita mau berubah di kelas ya, minimal di kelas, yaitu tadi kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu sebelum membuat pembelajaran. Jadi nanti kita di tengah pembelajaran tidak, kenapa kok terlambat? Kenapa kok tidak? Jadi kalau mereka terlambat, sudah baca keyakinan kelas, itu saja. Jadi kita menghemat tenaga karena masih banyak pekerjaan. Nggak mungkin kan kalau kita ada anak terlambat, kita marah-marah, akhirnya kalau sudah marah di kelas, nanti sampai jam berakhir kita marah-marah. Betul nggak Bapak Ibu?
moodnya langsung menguap, mau masuk kelas ada yang terlambat, ada yang ribut, menguap. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, ini kan kita belum masuk kelas ya. Nanti saya himbau, ya saya tidak paksa. Kalau mau dilaksanakan, saya bersyukur. Kalau belum ya belajar pelan-pelan. Artinya sebelum pembelajaran kita membuat keyakinan kelas dulu, agar apa disiplin positifnya terjadi. Itu ya. Nah, saya lanjut. Nah, setelah ada keyakinan kelas, pasti ada motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Kalau motivasi itu kan dari dalam diri kita ya, untuk menjadi sesuatu yang baik. Ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betulkah tidak Bapak Ibu? Motivasi kalau kita datang sekolah tempo-tempo itu untuk apa? Anak kalau datang tempo-tempo kan pasti takut dihukum. Ini nggak hanya murid ya, manusia. Jadi kita juga termasuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pasti dari kita 3 motivasi ini pasti berlaku. Itu menurut Boson Restriction School Discipline. Ini ahli pendidikan ya. Jadi motivasi seseorang itu terdiri dari 3. Entah itu menghindari hukuman, ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, atau ingin menjadi apa yang mereka inginkan. Saya tidak bisa, saya bilang motivasi saya ini bla bla bla, tidak perlu disampaikan. Itu yang ada di dalam apa ya, motivasi itu kita niatkan ya, kalau bilang kita niatkan, nggak perlu di kembar-kemborkan. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu termasuk identitas gagal. Kalau dulu zaman kita masih SD, SMP ya, SD mungkin. Kalau terlambat disuruh tulis, saya tidak akan terlambat 1 full. Ya kan? Ya kan tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu? Iya. Tergantung ya. Ada yang suruh apa ini berdiri, kalau tidak kerjakan PR berdiri sambil pegang telinga. Saya juga pernah. Waktu SD itu juga pernah. Itu termasuk hukuman. Ya, hukuman. Nah, itu termasuk identitas gagal. Anak tidak akan bisa memperbaiki diri kalau kita hukum. Justru mereka akan melakukan yang lebih-lebih, akan mendapatkan apa? Perhatian. Itu. Ya. Konsekuensi. Kalau tadi kita membuat keyakinan kelas, mereka langgar, terus kita bukan hukum ya, kita beri kita perlakuan, itu namanya konsekuensi. Misalnya jam olahraga itu 10 pukul 09.00, dia terlambat 09.15, artinya 15 menit dia terlambat. Tetapi Pak Guru sudah menyampaikan sebelumnya, kalau kalian terlambat di kelas saya, kalian harus lari lapangan 5 kali. Itu namanya konsekuensi. Kalau sudah disampaikan di depan, itu namanya konsekuensi. Tapi kalau tidak ada pemberitahuan di awal, tidak ada instruksi dari awal, itu namanya hukuman. Bisa membedakan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu? Saya. Itu contoh. Nah, restitusi itu termasuk identitas sukses. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Artinya di sini restitusi kita ngobrol, kita memperbaiki kesalahan dia, bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Betul. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Belajar restitusi ini cirinya belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kita kasih pilihan. Aku mau yang jadi seperti apa? Itu kalau restitusi. Bukan paksaan, kamu harus jadi ini ya, kamu harus jadi itu ya, itu namanya paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan pada kelompoknya. Itu ciri-ciri restitusi. Nah, di sini saya akan memfokuskan di sini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini yang biasanya terjadi pada anak-anak melakukan tindakan tersebut. Saya mau tanya, kebutuhan dasar manusia itu apa saja Bapak Ibu? Makan. Minum. Pertama punya makan. Pakaian. Berkembang biak. Tidur. Apalagi Bapak Ibu? Berkembang biak. Belanja, shopping. Ya kan itu kebutuhan. Komunikasi ya sekarang ya. Internet kebutuhan dasar manusia itu kalau dulu cuma sandang pangan papan, sekarang lagi tambah internet, gadget, gitu ya. Nah, dari beberapa yang Bapak Ibu sampaikan terangkum di 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Itu kadang mereka melakukan itu karena kurang perhatian dari lingkungan sekitar, bahkan orang tua, bahkan guru. Kita di sini kan guru sebagai orang tua yang kedua atau di sekolah. Kadang kurang perhatian kepada mereka. Mereka bisa melakukan suatu tindakan yang melanggar aturan. Jadi jangan kalau disalahkan, jangan serta-merta disalahkan karena anak itu, jangan mencap sampai anak itu nakal. Tidak ada anak yang nakal ya Bapak Ibu. Kurang perhatian kalau saya. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini mereka ingin menjadi yang lebih daripada teman-temannya. Saya tidak boleh kalah dari si A atau si B. Itu penguasaan. Kemudian tadi shopping, termasuk kesenangan. Ada anak yang suka menjadi teman, itu juga merupakan kesenangan loh. Itu yang tidak bagus ya. Kemudian kebebasan. Ada anak yang ini memang bebas, tidak mau diatur. Dan yang terakhir, karena mereka melakukan suatu tindakan karena untuk bertahan hidup. Jadi kalau ada kasus dia mencuri makanan karena kelaparan, bukan karena anak itu memang nakal, tapi memang dia lapar. Nah, solusinya seperti apa? Itu nanti kita di restitusi. Nah, di sini 5 posisi kontrol. Sebagai guru, setelah kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita harus tahu posisi kontrol kita seperti di mana. Sebagai guru. Ini ada saya dapat di modul yang saya pelajari kemarin tentang 5 posisi kontrol guru. Posisi penghukum tadi, ketika kita menghukum dia, yang ada mereka dendam. Sehingga kalau dendam, dia tidak akan pernah masuk di kelas itu. Jadi mulai dari sekarang kita merubah posisi minimal di posisi pemantau. Kalau posisi manajer itu perlu belajar. Saya sendiri juga kalau disuruh foto
jadi manajer belum bisa. Yang ada juga masih jadi penghukum, kadang-kadang teman. Nah, tapi kalau teman, memang mereka akan berhasil, apa istilahnya, motivasi. Mereka akan jadi lebih baik. Tapi pada orang-orang tertentu saja. Tidak semua Bapak Ibu guru mereka akan menjadi baik, tidak. Tapi kalau kita bisa di posisi manajer, itu bisa anak-anak bisa mempunyai disiplin positif. Mereka akan mengubah dirinya, mereka akan itu tadi merdeka, artinya bukan bebas ya, merdeka dalam memecahkan masalah. Jadi bukan kita yang menghukum mereka, tapi mereka mencari solusi supaya pelanggaran dari aturan itu tidak terulang lagi. Contohnya Sinaren tadi yang di posisi manajer, bagaimana kalau kamu terlambat supaya tidak terlambat bagaimana? Jadi itu nanti posisi manajer itu termasuk di restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kemarin saya sudah restitusi merupakan dialog antara guru atau orang tua dengan murid atau anak. Segitiga restitusi ini praktek dari restitusi itu sendiri. Jadi ada beberapa segitiga, ada langkah-langkah yang akan kita bisa gunakan untuk merestitusi ketika ada anak yang melanggar suatu aturan. Jadi tidak langsung dihukum, tapi kita ada tindakan-tindakannya. Segitiga restitusi, silakan. Kemarin saya sudah bikin praktek segitiga restitusi kepada salah satu murid. Segitiga restitusi terdiri dari 3 sisi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dari segitiga tujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini guru harus memahami alasan dari melanggar aturan dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sisi ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Katanya kamu hari ini datang terlambat lagi ya? Kenapa datang terlambat, Nak? Kamu lambat. Iya. Aman, dan senang untuk belajar di dalam kelas. Jadi sebelum kita membuat budaya keyakinan di sekolah, kita terlebih dahulu membudayakan budaya positif di kelas terlebih dahulu. Dengan pertama membuat keyakinan kelas, kemudian memberi restitusi ketika ada anak yang melakukan pelanggaran. Ada konsekuensi, memang ada konsekuensi tadi ya. Baik, dari sini materi yang saya bisa sampaikan, semua ilmu yang saya sampaikan ini sebenarnya masih harus saya pelajari lagi, karena saya juga masih proses belajar ya Bapak Ibu. Ini belum cukup, bagi saya itu belum cukup. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru dalam pengibasan aksi nyata saya tentang materi budaya positif. Kemungkinan nanti ada beberapa materi yang akan saya sampaikan lagi pada pengibasan yang akan datang. Terima kasih kepada Bapak sekolah dan Pak Antoto yang memberikan waktu untuk sedikit memberikan waktu untuk saya melaksanakan aksi nyata. Baik, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Jadi bukan guru, kalau guru membuat aturan, kalian pasti akan merasa apa? Kalau guru yang bikin aturan, tidaknya. Padahal kalian maunya yang bagaimana? Kalau di sekolah, di kelas lah, ya? Nyaman. Nyaman, apalagi?
bebas. Apa lagi? Aman, bebas. Apa lagi? Menyenangkan. Kamu mau belajar yang modelnya bosan atau yang menyenangkan? Menyenangkan. Makanya sebelum kita belajar, kita bersama-sama membuat kesepakatan dengan membuat keyakinan ke kelas. Keyakinan kelas ini kita pakai supaya kamu maunya kelas yang seperti apa? Sama uniknya saling menghargai diri dan mengenal rasa syukur. Iya. Emosi yang positif? Ada emosi yang negatif? Jadi ketika ada suatu permasalahan di kelas itu, ya kesabaran dulu yang kita gunakan, cari solusinya, gitu ya. Terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga selama 1 tahun ini kita bisa melaksanakan keyakinan kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas kita supaya belajar kita menjadi apa lagi? Menyenangkan, aman. Ya. Dan kalau dibilang bebas, iya, nanti pasti akan terjadi kebebasan bela-bela. Terima kasih. Selamat siang.